Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Korea Utara pada Rabu 19 Juni 2024 membuka tabir rumitnya cinta segitiga antara Rusia, Korea Utara, dan Cina. Ketiganya sering dianggap sebagai negara-negara yang berusaha menentang dominasi Barat sehingga kerap dikelompokkan menjadi satu blok. Namun hubungan ketiganya ternyata lebih rumit dari yang dikira, terutama Cina yang tampak bermain dua kaki untuk melebarkan kekuatan ekonominya. Seperti apa rumitnya hubungan antara ketiga negara ini? Beberapa analis menilai cinta antara Rusia, Korea Utara, dan Cina rapuh dan hanya bersifat transaksional semata. Misalnya seperti yang diutarakan oleh pakar korut Rusia di Universitas Kokhmin Korsel, Andrei Lankov, yang menyebut hubungan yang dijalin Putin dengan Kim terkesan dibuat-buat. Vladimir Putin pun diyakini tidak akan melakukan transfer teknologinya ke Korut. Hubungan keduanya dinilai sebagai strategi Putin untuk menahan dukungan Korsel terhadap Ukraina. Meskipun Rusia telah melemahkan sanksi internasional untuk Korut, namun hal itu tak akan membuatnya membantu Pyongyang untuk mengembangkan persenjataan nuklirnya. Seorang mantan pejabat Korsel yang pernah mengikuti dialog dengan peserta dari Rusia dan Korut juga menyebut kalau negara komunis itu tak puas dengan kerjasama militer bersama Rusia. Menurutnya ketika produksi senjata Rusia meningkat, maka Rusia bisa jadi tak lagi butuh amunisi dari Korut. Pernyataan senada juga disampaikan oleh lembaga kajian Institut Sejong, Lee Sang-yun. Sang-yun meyakini hubungan keduanya hanya akan tetap mesra selama perang Rusia di Ukraina terus berlangsung. Pasalnya elit Rusia selama ini tidak melihat Korut sebagai negara yang cukup menguntungkan untuk diajak bekerja sama. Ia percaya Korsel lebih menarik bagi Rusia sebagai mitra ekonomi. Apalagi melihat data bahwa Korsel menjadi tujuan ekspor terbesar kelima Rusia sebelum perang Rusia-Ukraina terjadi. Sang yakin Rusia tetap ingin membuka pintu kerjasama dengan Korsel. Lalu bagaimana posisi Cina dalam relasi ini? Jika Rusia dan Korea Utara sudah terang-terangan menunjukkan kemesraannya, Cina tampak masih tarik ulur. Perasaan Cina campur aduk. Di satu sisi, Cina melihat Korut memiliki posisi penting. Cina mempertahankan Korut sebagai mitra, lantaran Korut menjadi negara penyangga antara Cina dan Korsel. Karena hal itu, Cina pun terus mempertahankan pengaruhnya terhadap Korut. Cina tak akan membiarkan Korea Utara berpaling darinya dengan cara tidak terlalu erat berhubungan dengan Rusia. Namun di lain sisi, Cina juga tidak ingin terlalu dekat dengan Moskwa dan Pyongyang yang menciptakan persepsi aliansi de facto antara Cina, Rusia, dan Korea Utara. Pasalnya aliansi dengan Rusia dan Korut hanya akan menyulitkan Cina untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara Barat. Hal ini disampaikan oleh Tong Zhao, seorang analis dari Carnegie Endowment for International Peace. Kehati-hatian Cina ditunjukkan dengan langkah mereka yang tak ingin menghentikan Rusia memveto sanksi PBB terkait denuklirisasi Korut. Sementara di depan Korsel Jepang, Cina juga tak berkutik dan terpaksa mendukung denuklirisasi semenanjung Korea. Tindakan Cina itu kemudian mendapat teguran dari Korut. Beijing pun hanya berkomentar netral soal pertemuan antara Rusia dan Korea Utara tanpa ada tendensi mendukung atau mengecam. 朝俄作为友好近邻，有交流合作、发展关系的正常需要。相关高层交往是两个主权国家的双边安排。中韩举行首次副部级外交安全对话，是着眼双边关系发展需要，早已商定的安排，同其他国家间的交往没有特别关联。 Terkait hal itu, pengamat menilai bahwa Cina tengah bermain peran untuk menghindari kesan Cina, Rusia, dan Korut bergabung dalam satu blok. Selain itu, kerjasama trilateral juga disebut akan membawa terlalu banyak tanggung jawab bagi negeri tirai bambu. Hal ini terjadi lantaran Cina memiliki tujuan yang lebih besar, yakni menjadi pemimpin dunia.
Sebagai negara yang punya pengaruh kuat, Cina juga dimintai tolong oleh Korea Selatan untuk mengganggu kemesraan hubungan Moskwa dan Pyongyang. Korsel mengaku khawatir terhadap kunjungan Putin ke Korea Utara dan meminta Cina memainkan peran konstruktif dalam kasus ini. Permintaan ini disampaikan selama dialog 2+2 antara Wakil Menteri Luar Negeri pertama Korsel Kim Hong Kyun dengan Wakil Menteri Luar Negeri Cina Sun Weidong di Seoul pada Selasa 18 Juni 2024. Pertemuan itu hanya berselang beberapa jam sebelum Putin tiba di Pyongyang. Adapun dialog ini merupakan lanjutan dari pertemuan trilateral antara Cina, Korea Selatan, dan Jepang yang berlangsung pada akhir Mei 2024 lalu.